Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dinamika penyuluhan pertanian dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia dalam mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Penyuluhan pertanian di Indonesia terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Dinamika ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sosial ekonomi, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan masyarakat petani. Tujuan akhirnya tetap sama, meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendidikan dan pemberdayaan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penyuluhan berperan penting untuk mendorong pertanian produktif, ramah lingkungan, dan berkeadilan. Dalam konteks pembangunan pertanian di Indonesia, penyuluhan pertanian bukanlah hal yang statis. Ia terus berubah mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan petani, dan tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, serta transformasi digital. Dinamika ini menuntut penyuluh untuk lebih adaptif, inovatif, dan mampu menjadi penghubung antara ilmu pengetahuan dengan praktik lapangan. Dinamika penyuluhan pertanian berarti perubahan dan perkembangan dalam sistem, pendekatan, metode, dan peran penyuluhan dari waktu ke waktu. Dinamika ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan pembangunan nasional, kemajuan teknologi dan informasi, perubahan sosial ekonomi masyarakat tani, perubahan pola pikir dan kebutuhan petani. Dinamika penyuluhan pertanian menunjukkan bahwa penyuluhan adalah proses yang hidup dan berkembang. Dalam penyuluhan bersifat top-down, di mana penyuluh hanya menyampaikan teknologi dari pemerintah kepada petani. Sekarang penyuluhan bersifat partisipatif dan berbasis kebutuhan petani. Artinya petani menjadi subjek utama yang ikut menentukan arah pembangunan pertanian di desanya. Terdapat sejarah singkat perkembangan penyuluhan di Indonesia. Yang pertama, era 1950-1980. Fokus pada peningkatan produksi pangan, program BIMAS dan INMAS, serta penyuluhan bersifat top-down. Yang kedua ialah era 1990-2000. Terjadi reformasi dan desentralisasi pertanian, pendekatan partisipasi mulai diterapkan. Lalu yang terakhir era 2010 hingga sekarang, digitalisasi dan modernisasi penyuluhan, penerapan smart farming, media sosial, dan aplikasi pertanian digital. Jika kita melihat sejarahnya, penyuluhan pertanian di Indonesia dimulai sejak masa awal kemerdekaan. Fokus utamanya adalah swasembada pangan. Namun seiring waktu, pendekatan penyuluhan berubah menjadi lebih partisipatif, dan kini memasuki era digitalisasi. Penyuluh masa kini tidak hanya mengajar di sawah, tapi juga harus bisa mengakses data, menggunakan media sosial, bahkan mendampingi petani secara daring. Ciri-ciri dinamika penyuluhan modern yang pertama, berbasis kebutuhan dan masalah petani atau need-based extension. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi, WhatsApp group, YouTube, dan e-learning. 3. Kolaborasi antara penyuluh dan petani, akademisi, dan swasta. Yang keempat, fokus pada pemberdayaan petani bukan hanya transfer teknologi. Yang kelima, mendorong petani menjadi pelaku utama pembangunan. Penyuluhan masa kini tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara tradisional. Teknologi komunikasi pertanian menjadi kunci, seperti penggunaan WhatsApp untuk koordinasi, atau video tutorial untuk pembelajaran jarak jauh. Selain itu, pendekatan kolaboratif kini lebih ditekan. Penyuluh harus bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta agar program berjalan sinergis dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan adalah upaya meningkatkan produksi pertanian tanpa merusak lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan sosial ekonomi. Prinsipnya meliputi yang pertama keberlanjutan ekologis, menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, keberlanjutan ekonomi, meningkatkan pendapatan petani secara konsisten. Yang ketiga, keberlanjutan sosial, memperkuat partisipasi dan keadilan bagi semua pihak. Konsep pembangunan pertanian berkelanjutan menekankan keseimbangan antara produktivitas, lingkungan, dan kesejahteraan petani. Jadi bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga bagaimana sistem pertanian tetap lestari dan masyarakat tani hidup sejahtera tanpa merusak sumber daya alam. Keterkaitan penyuluhan dengan pembangunan berkelanjutan. Penyuluhan pertanian adalah alat utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui penyuluhan, petani mendapat pendidikan tentang pertanian ramah lingkungan, inovasi berkelanjutan, petani diajak berperan aktif menjaga sumber daya alam, serta terjadi peningkatan kesejahteraan yang adil dan merata. Penyuluhan berkelanjutan tidak hanya mengajarkan teknik bercocok tanam, tetapi juga mengubah cara berpikir petani. Misalnya dari pola penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik, dari pembakaran lahan ke sistem pertanian konservasi, semua ini berawal dari edukasi dan pendampingan penyuluh yang konsisten. Tantangan penyuluh di era modern ialah rendahnya jumlah penyuluh dibandingkan jumlah petani.
keterbatasan fasilitas dan sarana teknologi, kurangnya minat generasi muda menjadi petani, perubahan iklim dan ketidakpastian cuaca, keterbatasan dukungan kebijakan berkelanjutan. Dinamika penyuluhan tidak lepas dari berbagai tantangan. Penyuluh perlu memperbaiki diri agar tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi, sekaligus harus berinovasi dalam mengajak generasi muda untuk ikut dalam pertanian. Dinamika penyuluhan pertanian menunjukkan bahwa penyuluhan adalah proses yang terus berkembang mengikuti zaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penyuluhan di masa depan. Kesimpulannya, dinamika penyuluhan pertanian di Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga